Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Kita tunggu juga Bu Heni yang nanti akan menjadi pemateri pada perkuliahan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penulisan PR. Jadi di penulisan PR ini nanti akan bermanfaat bagi teman-teman karena kemarin saya sudah menjelaskan bahwa dalam Ramadan ini nanti bisa kita manfaatkan untuk teman-teman melakukan kegiatan kampanye PR. Nah, kegiatan kampanye PR itu akan lebih bagus lagi jika didukung dengan penulisan PR. Jadi mereka yang akan mengetahui kegiatan kalian lebih banyak dari penulisan PR tersebut. Oke, Bu Heni sudah masuk ya? Selamat pagi Mbak Heni. Halo, selamat pagi. Iya, terima kasih sekali ya Mbak Heni mau berbagi dengan teman-teman semua yang dari UIN Wali Songo Mbak. Ini kebetulan kita ada 5 kelas, tapi belum gabung semua ya, baru 31 orang. Kita ada 5 kelas tentang mata kuliah Public Relation. Kemudian hari ini kita akan belajar langsung dengan Mbak Heni. Dengan Mbak Heni, ini Mbak Heni teman-teman. Itu kita akan belajar banyak tentang penulisan PR. Oke, sebelum masuk ke pemateri, saya bacakan sedikit ya tentang CV beliau. Oke, Bu Heni ini, Mbak Heni ini, biar santai aja manggilnya Mbak Heni ya. Mbak Heni ini namanya Bu Heni Indrayani. Beliau tinggalnya di Grand Tembalang Regency. Kemudian S1 untuk riwayat pendidikannya itu D3 Public Relation di FISIP Undip, kemudian S1-nya di jurusan Ilmu Komunikasi Undip, S2-nya di program Magister Ilmu Komunikasi Undip. Kemudian penghargaan yang pernah dicapai oleh Mbak Heni ini di tahun 2016 pernah menjadi juara harapan 2 Public Relation Indonesia Summit and Award. Kemudian di 2018 beliau mendapatkan penghargaan PR Indonesia Fellowship tahun 2018 dan di tahun 2019 ini menjadi juara 1 Indonesia Media Research Award dan Summit atau IMRAS. Kemudian pengalaman kerjanya dari 2007 sampai 2010 pernah menjadi marketing floor direction scriptwriter di Piramida Production House. Kemudian di tahun 2011 sampai 2014 menjadi staf humas program Magister Ilmu Komunikasi Undip dan di tahun 2017 sampai sekarang menjadi dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian pengalaman editorial, sekarang ini beliau menjadi editor in chief Jurnal Audience, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian untuk pengalaman tulisan dan penelitian di 2017 ini menulis tentang sarung batik as Diversity Identity of Indonesia, kemudian strategi fantasi olahraga bulu tangkis melalui majalah, strategi nasional Green sebagai promosi pariwisata Indonesia, kemudian fandom strategi komunikasi pemasaran 3.0 untuk melanggengkan fantasi nasionalisme melalui olahraga, tesisnya. Kemudian di 2019 langsung aja ya, beliau menulis tentang lokal media dan lokal community in Semarang. Itu disampaikan di kemudian fandom strategi komunikasi pemasaran 3.0 untuk melanggengkan fantasi nasionalisme melalui olahraga, pembentukan identitas diri pada komunitas Lake Galaxy di Semarang, handling komplain, meredam isu di ruang virtual, dan masih banyak lagi.
Oke, mungkin kita langsung aja ya. Langsung aja bisa belajar langsung dengan Bu Heni. Oke, waktu dan tempat silahkan saya persilahkan kepada Mbak Heni. Oke, terima kasih Bu Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke. Wah, kayaknya banyak yang ada di jalan nih. Oke, yang di jalan sambil belajar, hati-hati lah ya. Oke, nanti kita modelnya lebih pada sharing gitu ya. Maksudnya kita diskusi aja bagaimana sih penulisan PR itu kalau sekarang gitu mengarahnya itu seperti apa gitu. Nah, sebelum saya mulai, saya mau memutarkan video dulu biar buat gambaran gitu ya. Ini salah satu produk atau tulisan PR yang yang mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman kalau misalkan nanti dapat tugas dari Bu Alifa untuk menulis gitu ya, content writing-nya seperti apa. Oke, saya share dulu ya. Di jembatan itu, si manis menunggu pacarnya. Tiba-tiba jembatan itu hancur. Dan sampai sekarang, si manis tidak ditemukan lagi. Somai. Awas si manis sampai sekarang juga masih penasaran mencari jalan pulang. Jangan nakut-nakutin gitu, Pak. Somai. Berhentilah mengganggu penduduk, pulanglah ke alammu. Justru itu, saya ingin kembali ke rumahku. Tapi saya tersesat Emang rumah kamu di mana? di jembatan hancur, Pak. Jembatan hancur sudah tidak ada. Pemerintah sudah membangun jembatan baru sepanjang 1067,8 km Bapak tahu dari mana? dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke. Ya. Oke, siapa yang merinding? Atau pagi-pagi udah nonton video horor gitu ya? Oke. Nah, kalau ada yang pernah lihat mungkin di medsosnya, ada yang pernah lihat teman-teman? Belum, Bu. Pernah, Bu. Oke. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kan itu adalah di humasnya. Jadi itu adalah salah satu produk hasil kreatif itu dari teman-teman PR di Kementerian PUPR. Kalau pengen tahu sebenarnya karakteristik atau ciri itu kerjaan PR itu apa, yang mana sih gitu, itu adalah penyebutan instansinya. Tadi kan ada di salah satu tulisan atau yang dikatakan itu kata-kata yang muncul adalah Kementerian PUPR gitu, Kementerian Perumahan dan Pekerjaan dan Perumahan Rakyat telah membangun jembatan. Nah, penyebutan identitas lembaga itulah yang sebenarnya menjadi value-nya dari
iklan atau yang dikemas dengan tadi si hantu siapa namanya? Hantu jembatan manis ya? Apa sih? Ya, Jembatan hancur. jembatan hancur gitu. Nah, itu. Jadi penyebutan Kementerian PUPR inilah yang menjadi identitas dari lembaga, institusi atau korporasi, dan itu adalah produknya salah satu bentuk tulisan PR. Oke, saya mulai untuk share materi kita hari ini. Oke, jadi nanti kita akan melihat banyak gitu ya sebenarnya seperti apa sih konten PR writing ini gitu. Karena memang kemarin sama Bu Alifa kita pengen bahas tentang penulisan tentang PR gitu. Oke, nah tadi mungkin udah dikenalin sama Bu Alifa atau mungkin udah pernah ikut yang semester lalu gitu. Nanti kalian bisa follow IG saya, nanti kita keep in touch gitu, atau boleh simpan nomor WhatsApp saya juga boleh gitu. Oke, nah di sini sebenarnya pekerjaan PR gitu ya, apa aja sih gitu. Kalau PR itu kan dikenal sebagai orang yang tampil gitu ya, ketika misalkan ketika menjadi public speaker atau menjadi salah satu pekerjaannya untuk menjadi MC, kemudian untuk pengelolaan event, yang kemudian memberikan statement ke media, konferensi pers, yang bicara itu semuanya adalah humas. Tapi nggak hanya bicara, salah satu kemampuannya yang harus dimiliki itu adalah kemampuan menulis gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan saya tuh introvert tapi saya pengen jadi PR gitu, gak usah khawatir gitu. Ini ada salah satu pekerjaan yang mungkin kali itu cocok gitu ya. Kalau misalkan kalian punya skill itu bisa banget gitu. Nah, ini jadi sebenarnya ada banyak banget ya tulisan-tulisan PR gitu. Yang paling sering dilakukan atau yang paling banyak dilakukan itu adalah nulis rilis. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang aktif di organisasi gitu, kemudian organisasinya itu mau kegiatannya dimuat atau dipublikasikan di ke media massa gitu. Nah, yang dilakukan apa? Itu adalah menulis rilis yang kemudian dikirim ke redaksinya media massa yang dituju gitu, entah itu surat kabar atau media online, radio, TV gitu. Nah, jadi ini yang pertama, news release. Jadi menyebarluaskan informasi melalui pers gitu. Jadi kita tetap mengirimkan ke redaksi yang kemudian itu di filter atau dilihat apakah itu layak untuk dipublikasikan atau enggak gitu. Terus yang berikutnya itu adalah ada jenisnya namanya itu latar. Latar itu apabila misalkan kita menulis berupa profil. Nah, jadi profil perusahaan, profil lembaga gitu, visi misi. Jadi yang bikin company profile itu ya kita gitu. Mulai dari visi misi dulu, kemudian tujuan, kemudian all about tentang lembaga kita, institusi kita. Itu namanya latar. Kemudian yang tadi yang kita tonton bareng-bareng gitu ya, si manis itu, si jembatan hancur gitu, itu masuknya adalah iklan layanan masyarakat. Jadi di situ untuk membangun kesadaran dari masyarakat tentang sesuatu atau tentang isu tertentu yang pengen disampaikan oleh si lembaga itu, gitu. Jadi kalau kan nggak bisa si Kementerian PUPR hanya memberikan iklan tentang Kementerian PUPR-nya aja, tapi lebih pada yang sudah dilakukannya itu apa. Dan dikemas dengan yang sekiranya itu hal-hal yang berbau dengan trending gitu. Trendingnya apa nih? Itu. Waktu itu kenapa iklan ini dimunculkan? Karena sedang ada peluncuran film yang remake gitu, film bioskop tentang si manis jembatan Ancol. Itu relate gitu. Jadi yang happening
apa nih gitu, yang lagi tren apa nih, yang lagi jadi perhatiannya publik apa nih. Jadi dari situ kemudian kita bikin pesan gitu yang kreatif gitu, yang kemudian kita masuki dengan sesuai dengan perusahaan-perusahaan atau sesuai dengan kelembagaan kita. Kemudian ada bentuk yang lain adalah iklan perusahaan. Kayak misalkan ulang tahun apa tuh, Traveloka misalkan, atau launching produk gitu, atau peringatan Hari Kemerdekaan gitu. Itu kan ada beberapa company yang dia itu misalkan ya selalu memberikan ucapan gitu. Atau misalkan iklan gudang garam gitu. Iklan gudang garam itu kalau misalkan kemerdekaan, dia itu kan iklannya enggak yang hanya iklan produk gitu ya, tapi iklan korporat yang misalkan bahwa kita dari berbagai macam suku gitu. Oke. Terus yang berikutnya artikel dan editorial. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi atau nanti bisa ditanyakan selesai pemaparan. Belum sarukan sing fan toh, tapi deh. Terus artikel atau editorial gitu. Jadi ini kalau di kayak satu deti nirun sing asli maksud keluarga nisor. Mungkin mute kali ya. Tolong di mute ya. Ngerti aku filmnya. Saking ngakeh filmnya deh wong itu. Udah, Mbak. Oke, silakan. Oke, saya lanjutin. Jadi yang berikutnya adalah artikel atau dan editorial itu. Di situ misal kalau di surat kabar itu kan ada kolom opini atau wacana. Nah, di situ juga bisa PR itu menulis di situ gitu. Tapi jarang dilakukan. Terus bikin brosur, pamflet, flyer. Nah, itu yang bikin juga humas gitu. Oke. Berikutnya, nah ini kita udah mulai masuk ke strateginya ya. Kita udah nulis gitu. Terus kita mau share kemana atau kita mau publish di mana gitu. Kita punya media apa aja sih gitu. Jadi sebelum menulis kita kenali dulu, pertama adalah karakteristik audiens kita atau karakteristik siapa yang kita sasar gitu. Yang kedua itu adalah tentukan medianya. Karena masing-masing itu nanti pasti kemasan teksnya itu akan beda gitu. Jadi enggak hanya kalau rilis itu kan kita berarti mengarah pada yang earned media, yang ini aja. Sedangkan media itu ada 4 ini. Jadi ini namanya adalah pose strategi gitu. Jadi pose strategi ini jadi panduan teman-teman semua nanti kalau misalkan tertarik di dunia kehumasan. Mulai dari paid media yang kita harus bayar. Kayak misalkan pasang banner gitu. Terus media co-ops itu maksudnya kita kerjasama dengan pihak lain yang dia punya media gitu. Terus endorsement. Berapa kali misalkan adalah kita mau pasang nih, kita pakai influencer gitu. Kita pakai selebgram gitu. Sekali unggah gitu ya untuk story-nya sekian puluh juta gitu, 10 juta gitu misalkan, atau di unggahnya berbeda dan dengan salah satu pilihan nanti ketika kalian menjadi humas gitu ya. Terus ada namanya own media atau media milik sendiri gitu. Kalian bisa kelola media yang kalian punya gitu. Misalkan official website gitu. Jadi website resmi, website Instagram resmi, Facebook resmi, semuanya yang official. Gitu. Jadi ini adalah kan kadang misalnya ada ini kan yang mirip-mirip misalkan ada kadang biasanya ditulisi
official di belakang, atau kalaupun enggak itu yang verified gitu. Kalau di Instagram itu ada centang biru itu, nah itu biasanya yang official itu verified gitu. Terus sosial media. Jadi ini adalah selain akun resmi. Jadi digital channel selain akun resmi, kalau misalkan ada akun lain yang merepost atau meregram gitu tentang konten yang kita bikin. Itu berarti itu adalah strategi medianya adalah sosial media. Yang terakhir itu adalah media yang lebih banyak digunakan selama ini sebelum adanya medsos gitu. Karena di sini di earned media itu bentuk-bentuknya itu adalah media relations, nanti bikin rilis gitu kan. Terus key opinion leader, network itu maksudnya kita menggandeng orang yang jadi tokoh gitu. Jadi pembentuk opini gitu. Jadi tokoh-tokoh gitu. Misalkan nih kita perusahaannya atau kita bergerak, misalkan teman-teman ada usaha apa nih, kayak misalkan adalah Disputpar gitu ya, atau pariwisata gitu misalkan. Nah, kita mau info atau memberikan pesan gitu tentang marilah berkunjung wisata gitu ya di Gua Kreo misalkan. Nah, key opinion leader ini untuk ngomong itu enggak sih Disputparnya, tapi misalkan ngajak Pak Ganjar. Pak Ganjar itu kan tokoh sebagai gubernur gitu ya, yang memiliki influence atau pengaruh besar gitu. Followernya tuh banyak gitu. Yang orang itu akan percaya apapun yang dikatakan oleh Pak Ganjar gitu. Ataupun bukan Pak Ganjar yang sebagai tokoh publik yang pemerintah gitu ya. Misalkan kita gandeng siapa nih gitu. Ketua adat gitu. Misalkan pemuka agama bisa juga, dokter misalkan, kalau misalkan sekarang ini tentang vaksin itu ya, ngomong tentang vaksin siapa yang dipercaya gitu, pasti tenaga kesehatan itu, tenaga medis. Nah itu siapa, berarti bisa misalkan menggandeng dokter, karena dokter sebagai KOL atau key opinion leader itu. Nah terus dari semua yang ada, sebenarnya tantangannya tuh di mana sih gitu. Bahwa sekarang ini semuanya itu serba cepat gitu ya. Apalagi COVID, salah satu dampaknya itu adalah tentang kecepatan gitu. Kita nggak bisa ngundang media untuk datang ke acara kita gitu. Kita nggak bisa gelar konferensi pers gitu. Nah, di situ tantangannya adalah dibutuhkan kreativitas, diferensiasi, dan kecepatan. Kita harus beda gitu. Jadi selama COVID itu bermainnya adalah bermain konten. Jadi teman-teman kalau sementara ini, selama ini hanya konsum aja, hanya kepo-kepoin aja atau melihat aja. Nah sekarang saatnya untuk produce gitu atau membikin kontennya gitu. Nah targetnya itu adalah ke milenial. Karakteristik milenial tuh gimana sih? Milenial itu konsumen digital terbesar. Terus dia dia itu haus akan informasi gitu. Lagi dan lagi gitu. Nah, terus dia tapi nggak suka yang terlalu bertelevisi, komen aja gitu. Terus ini karakteristik dari si milenial. Jadi konsumen terbesar itu adalah milenial itu. Jadi kita lagi banyak posisi sekarang gitu ya. Kalau dilihat demografis, mana sih usia yang paling banyak gitu ya atau yang paling besar gitu. Itu adalah usia di generasi milenial. Itu makanya kenapa itulah tantangannya gitu.
Nah, ini content is the king. Jadi ketika membuat informasi itu adalah ini karena content is the king. Terus, nah ini teknisnya ya. Jadi sekarang itu PR itu ada sebutannya PR for optimization. Kita juga bisa membuat kontennya di semua media itu. Gitu. Pertama hal yang dilakukan adalah create, gitu, buat gitu. Baru dipublish, kemudian cari jaringan-jaringannya, explore dan dianalisis sebagai sosial media monitoring. Gitu. Jadi ini saya merujuk pada penulisan secara sosmed gitu ya. Jadi sosmednya tuh gimana sih gitu. Nah, pertama hal yang dilakukan gitu adalah discover who you are. Jadi cari tahu dulu tentang siapa sih kita gitu. Korporasi kita tuh kayak apa? Lembaga kita kayak gimana? Institusi kita kayak gimana? Itu dulu ditentukin. Terus yang kedua adalah create corporate identity atau identitasnya itu apa? Yang ketiga adalah make it visible atau itu tuh gampang orang nyari gitu. Atau orang itu bisa melihat gitu. Orang itu bisa mengaksesnya itu di mana. Jadi mudah ditemukan. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama dulu ini adalah tahapan-tahapan cara menulis ya. Jadi pertama itu adalah corporate value. Jadi what do you well gitu. Jadi yang pertama kan tadi discover who you are gitu. Jadi jelajahi siapa kamu gitu. Jadi kita ngomong korporasi, kita ngomong lembaga gitu. Pertama adalah kalian harus menemukan apa yang menjadi ketertarikan atau apa yang ingin disampaikan itu apa. Kayak tadi gitu ya yang pas kita awal di video. Nah, itu adalah yang ingin disampaikan adalah terkait dengan jembatan gitu ya, pembangunan jembatan. Nah, pembangunan jembatan itulah yang kemudian jadi value-nya bahwa keberhasilan membangun jembatan sebanyak sekian gitu. Kan tadi disebut gitu ya. Pemerintah telah berhasil membangun jembatan sekian ribu gitu. Nah, value-nya adalah penekannya itu gitu. Atau kalau misalkan kita bikin rilis juga sama, value-nya misalkan di pada nominal nilai kerjasama, misal angka kerjasama dengan apa, sekian miliar misalkan, atau apa nih yang mau disampaikan, misalkan kalau Gojek gitu ya, misalkan hal yang disampaikan adalah terkait dengan kenyamanan penumpang. Nah, temukan itu dulu, gitu. Jadi temukan value-nya tuh apa? Apakah kenyamanan penumpang yang tadi Gojek gitu, atau Traveloka misalkan, kemudahan berwisata misalkan. Nah, kata itu tuh harus kalian temukan dulu dan kalian tentukan. Itu pertama yang harus dilakukan. Setelah itu, tentukan tujuannya. Apakah untuk memberikan informasi, menginspirasi, menghibur, atau meyakinkan. Jadi, kalau yang contoh video yang pas kita pertama, itu lebih pada yang mana kira-kira? Mungkin ada yang mau berpendapat? Menginformasikan. Oke, kenapa menginformasikan? Karena di sana menjelaskan tentang kegiatan dari yang ingin dijelaskan tadi tentang jembatan. Lebih ke arah situ. Oke, sip. Mungkin ada pendapat lain? Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berpendapat apakah yang informasikan atau yang lain.
Sama Bu, untuk menginformasikan. Oke. Gimana? Sependapat dengan penggambaran tadi atau ada pemahaman lain atau punya pendapat lain? Ini Bu, menginformasikan bahwa Kementerian PUPR itu sudah membangun sebuah jembatan. Oke. Oke, to inform. To entertain, iya nggak kira-kira? Yes. Ya. Gimana? Kalau to entertain, kira-kira entertain-nya di mana tuh? Kayak bikin penasaran aja, Bu. Bikin penasaran. Soalnya dari lihat konten horor terus tiba-tiba jadi lucu gara-gara ada informasi dari apa sih yang bangun jembatan gitu. Oke, nice. Ya, jadi bisa gitu ya. Jadi ketika kalian bikin konten, itu ketika sudah menemukan value-nya apa yang mau diangkat, inti pesannya apa yang ditonjolin gitu ya. Nah, goalnya itu bisa salah satu bisa beberapa. Jadi ini kalian bisa pegangan gitu. Atau sebagai latihan mungkin nanti, mungkin nggak tahu saya, ada tugas mungkin Bu Alifa nanti coba bikin konten medsosnya gitu. Iya. Jadi ini lebih pada penggambarannya dulu dan tahapannya yang harus dilakukan gitu ya. Ikuti tahapan-tahapan ini, nanti saya yakin kalian akan jadi konten creator yang kece gitu. Mereka saya minta buat itu Mbak Heni, kampanye PR selama Ramadan ini. Okay. Oh ya, oke. Jadi ini adalah konten tahapan-tahapan untuk bikin kontennya gitu. Nah, bisa satu untuk goalnya atau tujuannya, bisa dua, bisa ya beberapa langsung gitu ya, untuk inspire misalkan, untuk menginspirasi orang melakukan sesuatu itu juga bisa gitu. Oke. Terus berikutnya adalah apa yang bikin kamu berbeda gitu. Apa yang bikin konten itu berbeda dengan yang konten-konten lainnya. Jadi jangan lupa bahwa pesan di media sosial itu banyak banget gitu ya. Gak hanya ribuan, gak hanya jutaan gitu. Tapi itu tuh memang dari sekian banyak, kemudian kalian harus bisa juga untuk bikin yang berbeda gitu. Kenapa? Untuk pay attention gitu, untuk dapat perhatian. Kayak tadi itu yang lagi happening apa nih gitu. Karena kan dia lebih ke riding the wave gitu istilahnya. Riding the wave itu maksudnya tuh ngikutin ombak gitu. Jadi kita tuh naik ombak. Maksudnya naik ombak itu apa yang lagi trending, apa yang lagi banyak dibicarakan saat ini gitu ya. Gitu. Nah, trennya apa? Gitu. Ya udah, berarti kita bikin konten yang masih ada kaitannya sama itu. Gitu. Jadi kalau tadi yang lagi trending itu adalah film Si Manis Jembatan Ancol. Makanya Kementerian PUPR itu bikin video iklannya itu adalah yang kaitannya dengan hantu jembatan hancur. Jadi dibelokin gitu. Jadi kan itu nggak plagiasi ya, tapi itu adalah bagian dari kreasi. Gitu. Nah, di sini kalau tadi itu lebih pada unique content dengan menampilkan dari sisi tokohnya, siapa yang diangkat gitu. Oke. Terus yang langkah berikutnya adalah create corporate identity. Jadi identitasnya itu harus yang pertama asli, gitu. Jadi itu bukan bukan plagiasi, gitu. Kemudian positif dan anti hoax, gitu. Jadi apa yang kalian sharing gitu itu adalah mengarahkan kira-kira nanti responnya adalah hal yang positif. Jangan yang maka menuai kontroversi atau malah justru nanti jadi blunder gitu. Jadi cilaka sendiri gitu. Jadi ketika kalian membuat corporate identity, identitasnya itu
kan kalau kita respon publik itu ada 3 gitu, positif, netral, sama negatif. Nah, harapannya untuk seorang PR itu pasti tendensinya adalah positif. Gak ada yang tendensinya kira-kira itu negatif gitu. Makanya salah satu mungkin teman-teman ini biar punya gambaran, salah satu prospek karir di dunia kehumasan sekarang ini adalah sosial media management gitu. Jadi dan kayak misalkan nih kemarin itu anak bimbingan saya itu mau coba ini apply magang gitu, apply magang untuk BUMN. Nah, sekarang ini kalau apply magang itu harus bikin konten yang di-share di YouTube. Dan itu wajib. Nanti diseleksi dari situ. Jadi jadi nggak hanya kirim CV doang gitu ya, tapi kalian juga harus bisa bikin konten. It means harus misalkan mungkin bisa dimulai gitu ya dari sekarang merapikan media sosialnya gitu karena ini terkait dengan bagaimana kalian itu menulis konten, bagaimana gambar yang ditampilkan, bagaimana caption kalian, hashtag kalian, dan responnya itu dilihat. Dan itu bisa kalian mulai itu ketika misalkan untuk apply magang, untuk apply pekerjaan itu. Jadi yang humas ya, gitu. Jadi itu adalah bagian dari pekerjaan. Sebenarnya. Jadi sekarang itu semuanya serba medsos gitu. Nah ini, jadi identitasnya akan terlihat. Jadi asli yang memang si institusinya tuh gimana gitu. Terus tipe konten itu ada 3, video, gambar, sama teks gitu. Kalau sekarang gambar ini bisa berupa kayak misalkan infografis yang animasi itu. Jadi animasi 2D ya. Nah kalau video itu bisa animasi 3D atau 4D gitu. Jadi bisa video, bisa picture, bisa teks gitu. Dan juga audio nih. Ini juga bisa audio aja kayak jadi kayak podcast itu juga bisa. Oke, terus kalau udah itu adalah gimana caranya biar itu dilihat gitu. Jadi manfaatin semua platform yang dipunyai. Jangan lupa yang slide-slide awal itu kan ada pose strategi ya. Nah, gunain semua itu gitu. Tapi mungkin yang bisa dihindari itu adalah yang paid media gitu. Kayak misalkan kita gandeng selebgram gitu kan, otomatis kita harus keluarin uang gitu ya. Padahal ada cara-cara lain gitu untuk lebih kreatif tanpa harus mengeluarkan uang gitu untuk promote gitu. Nah, mungkin pilihan yang lain gitu selain paid media gitu. Terus ini share konten on a regular basis gitu. Jadi ada waktu-waktu untuk kapan sih share konten itu. Misalkan kalau mau share di Instagram, waktunya jam berapa sih? Prime time-nya tuh jam berapa? Gitu. Prime time-nya itu yang pertama misalkan adalah sore ketika misalkan orang-orang itu sedang relaxing gitu. Setelah seharian kerja, setelah seharian kuliah gitu misalkan, studi itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Terus nanti prime time berikutnya bisa unggah di jam 7 sampai